Gelato-gelato lahir di Italia Renaissance pada abad ke-16 dan biasanya dikaitkan dengan Bernardo Buontalenti yang konon menciptakan dessert beku untuk Istana Medici di Florence. Nama ini dalam bahasa Italia berarti sekadar es krim. Berbeda dengan es krim konvensional, gelato mengandung lebih sedikit udara dan lebih sedikit lemak, dengan persentase lemak susu antara 4 dan 8% dibandingkan dengan 14 hingga 25% pada es krim Amerika. Proses pembuatannya lebih lambat, menghasilkan tekstur yang lebih padat dan rasa yang lebih terkonsentrasi. Selain itu, disajikan pada suhu yang lebih tinggi dari es krim industri, yang meningkatkan cita rasanya. Nah, rasa klasik seperti stracciatella dan pistachio tetap menjadi yang paling populer, meskipun gelateria modern bereksperimen dengan minyak zaitun, kemangi dan kombinasi tidak konvensional lainnya. Kulfi dessert beku India ini memiliki asal-usul di Kekaisaran Mughal, abad ke-16, ketika es yang dibawa dari Himalaya dicampur dengan susu kental dan saffron. Kata kulfi berasal dari bahasa Persia dan berarti cangkir tertutup. Tidak seperti es krim, kulfi tidak dikocok atau diaduk selama pembekuan. Dituangkan langsung ke dalam cetakan dan dibekukan dalam bentuk blok, yang memberikannya tekstur yang sangat padat dan kompak. Susu dimasak dengan api kecil selama berjam-jam hingga berkurang dan karamelisasi, mengembangkan cita rasa yang tidak bisa diperoleh dengan cara lain apapun. Rasa tradisional meliputi kapulaga, pistachio, dan mangga, dan biasanya disajikan dipotong menjadi irisan atau di atas tusukan, bukan dalam bentuk bola. Es krim mochi. Meskipun mochi, kue beras ketan, adalah makanan tradisional Jepang dengan sejarah berabad-abad, es krim mochi seperti yang dikenal saat ini adalah penemuan modern. Diciptakan pada tahun 80-an oleh Frances Hashimoto dan suaminya Joel Friedman di Los Angeles, menggabungkan mochi Jepang dengan es krim Amerika. Lapisan luar dibuat dari tepung beras ketan yang diolah hingga menghasilkan adonan elastis dan lengket yang membungkus bola es krim. Kontras antara lapisan luar yang lembut dan kenyal dengan bagian dalam yang creamy adalah yang mendefinisikan teksturnya. Rasa yang paling umum adalah teh hijau, wijen hitam, dan kacang merah. Dondurma es krim elastis Turki diproduksi di wilayah Kahramanmaraş sejak abad ke-16. Bahan-bahan khasnya adalah salep, tepung yang diperoleh dari akar anggrek liar, dan mastik, resin yang diekstrak dari pohon lentis. Keduanya memberikan dondurma tekstur elastis dan kenyal yang khas, begitu padat, sehingga bisa dimakan dengan pisau dan garpu. Para pedagang keliling terkenal dengan pertunjukan teatrikal mereka, meregangkan dan menggulung es krim dengan tongkat logam panjang sambil bercanda dengan pelanggan. Konsistensinya membuat meleleh jauh lebih lambat dari es krim konvensional, sesuatu yang sangat praktis dalam iklim Mediterania yang panas. Karena anggrek liar kini terancam punah, beberapa produsen modern menggunakan pengental alternatif. Meskipun para puritan berpendapat bahwa hanya salep asli yang menghasilkan dondurma sejati. Sorbet. Kata sorbet berasal dari bahasa Arab syarba, yang berarti minuman. Dan es buah pergi dari Timur Tengah ke Eropa melalui jalur perdagangan. Orang Franchisila yang menyempurnakan sorbet pada abad ke-17 menyajikannya di antara hidangan untuk membersihkan selera dalam perjamuan istana kerajaan. Sorbet asli tidak mengandung produk susu apapun, hanya buah, gula, dan air yang membuatnya secara alami vegan. Tidak adanya lemak membuat rasa buah-buahan terasa lebih jelas. Keseimbangan gula sangat penting. Dengan sedikit, sorbet membeku dalam blok, dan dengan terlalu banyak menjadi bertekstur granita. Sorbet lemon tetap menjadi pembersih selera klasik, meskipun versi modern menggabungkan markisa, champagne, dan kombinasi lainnya. Es krim kuali. Es krim Ekuador ini telah dibuat dengan cara yang sama selama lebih dari 200 tahun di kota pegunungan Ibarra. Nama berasal dari wadah tempat pembuatannya, sebuah kuali perunggu besar yang diletakkan di atas es dan garam. Pembuatnya menggores dan mengaduk campuran secara terus-menerus dengan tangan selama membeku, sebuah proses yang membutuhkan kekuatan dan ketahanan
dan menghasilkan tekstur yang seperti sutra dan hampir kristal. Rasa tradisional menggunakan buah-buahan lokal seperti mora, tamarillo, dan naranjilla. Beberapa keluarga telah membuatnya selama beberapa generasi dan menjaga teknik mereka dengan penuh kecemburuan. Sao jerai jiriti selalu disajikan dalam mangkuk kayu kecil, dan penduduk setempat memastikan bahwa udara dingin pegunungan sangat diperlukan untuk mendapatkan tekstur yang tepat. Buoza, juga dikenal sebagai es krim Arab, buoza telah diproduksi di Suriah selama lebih dari 500 tahun. Seperti dondurma Turki, menggunakan mastik dan salep, tetapi proses pembuatannya berbeda. Dikerjakan selama lebih dari 1 jam dengan memukulinya dengan martil kayu berat yang disebut maidan. Pukulan terus-menerus itu hampir tidak memasukkan udara sama sekali, menghasilkan tekstur yang sangat padat dan elastis yang tahan terhadap peleburan. Teknik ini diturunkan dari generasi ke generasi, dan para pembuat berpengalaman mengenali titik yang tepat melalui suara dan perasaan. Badiki. Rasa tradisional adalah air mawar, bunga jeruk, dan pistachio. Di Damaskus, terdapat gerai es krim yang sudah berada di tangan keluarga yang sama selama berabad-abad. Beberapa di antaranya mengklaim bahwa resep mereka sudah berusia lebih dari 400 tahun. Es krim spaghetti diciptakan pada tahun 1969 oleh Dario Fontanella, pembuat gelato Italia yang menetap di Jerman. Dessert ini memiliki tampilan persis seperti sepiring spaghetti dengan saus tomat. Gelato vanila dilewatkan melalui alat pres kentang di atas dasar krim kocok dan dimakotai dengan saus stroberi dan serpihan coklat putih yang meniru keju parmesan. Lahir sebagai cara untuk menarik perhatian anak-anak dan begitu sukses di Jerman sehingga hari ini menjadi referensi umum di gerai es krim negara tersebut. Presentasi adalah segalanya. Harus cukup meyakinkan untuk memancing tatapan kedua. Beberapa tempat telah menciptakan variasi yang meniru carbonara atau pesto. Kakigori dessert, serutan es Jepang memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun. Pada periode Heian, para bangsawan menyerut es yang dibawa dari pegunungan dan menutupnya dengan sirup manis. Nama ini menggabungkan istilah Jepang untuk menyerut dan es. Yang membedakan kakigori dari dessert es lainnya adalah kehalusan serutannya. Teksturnya hampir seperti salju, tidak berbulir seperti granita konvensional. Mesin modern dapat menyerut es dengan sangat lembut, sehingga langsung meleleh di lidah. Rasa tradisional meliputi matcha, stroberi, dan kacang merah manis, meskipun saat ini banyak tempat menyajikannya dengan susu kental manis, buah segar, atau bahkan potongan utuh cheesecake. Selama festival musim panas, kios-kios kakigori ada di mana-mana, dan beberapa gerai es krim khusus buka sepanjang tahun dengan versi premium yang dibuat dengan sirup artisanal. Semifreddo, nama deser Italia ini secara harfiah berarti setengah dingin dan menggambarkan teksturnya dengan baik, lebih lembut dari es krim, tetapi lebih padat dari mousse. Semifreddo muncul dalam masakan Italia selama abad ke-19 sebagai solusi untuk menciptakan dessert beku tanpa memerlukan mesin es krim. Dibuat dengan memasukkan krim kocok dan telur yang dikocok ke dalam bahan dasar beraroma dan dibekukan dalam cetakan. Kandungan udara tinggi dari krim mencegahnya membeku menjadi blok, sehingga tetap creamy dan mudah dipotong langsung dari freezer. Rasa klasik meliputi kopi espresso, hazelnut, dan zabaione. Semifreddo biasanya disajikan dalam irisan bukan bola dan biasanya disajikan sebagai dessert restoran daripada es krim untuk konsumsi informal